Saya tanya ini, berapa Rob modal, berapa Rob mau berapa? Rob yang mana? Rob apa dulu? Kalau Rob yang maksudnya Tuhan ya Allah. Kalau murabi ruhina banyak guru saya, ustaz. Aduh, gawat ini. Rob yang kamu berhak tunduk patuh mutlak kepadanya ada berapa? Rob yang saya sembah hanya satu, Allah. Hah? Di mana Allah minta disembah? Tidak, saya hanya ngomong sama-sama. Rob yang saya sembah satu, Allah. Oke, gini. Mau nggak kita kaji ayat Quran? Boleh, silakan. Ada Quran di situ. Oke, saya cari dulu ya. Oke, mantap. Tumben ini. Biasanya kalau diskusi nggak mau saya jawab itu. Tumben ini mau saya jawab. Nggak pernah. Pak, saya nggak pernah nge-mute orang, Pak. Nah, biasanya kan dikit-dikit sudah, Pak. Turun ya, siapa kalau Nggak ada. Mana buktinya? ya nggak ada juga. Memang nggak ada. Memang kalian itu tukang gitulah, ngerti Ya lah ya. mungkin akan saja saya lupa. Coba silakan. Bapak open cam dulu. Bapak open cam, coba dibuka ayatnya. Bentar. Sudah. Bentar. Saya nggak Ya. pakai baju ini. Ya udah buka Quran aja deh ya, nggak apa-apa. Ya, siap. Berapa surat berapa? At-Taubah ayat 31. Bentar ya. Atau Ya. Ya. Pong. Kan. Benar. Ya. 253. Ya. Saya mohon maaf bos, suara saya agak serak ini baru pulih. At-Taubah ayat 31. 31. Nah, Ya, tap-tap teman-teman ya, yang belum follow silakan follow ya. Bagikan ke seluruh rakyat Indonesia biar ngerti orang Islam ini robnya banyak. Coba, sudah Pak buka? ya. Dibaca, Nah, silakan. ayat 31 ya. Benar. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Oke, stop Wa ma sampai umiru situ dulu. illa liya'budu. Oh, kalau mau dibaca seterusnya silakan. Ya wes cukup. Cukup ya, karena sudah ada kata Rabb di situ, arbaban, betul. Betul. Jadi di ayat ini mereka telah mengambil, kalau terjemahan di situ menjadikan. Oke, nggak apa-apa. Mereka telah menjadikan Oke, nanti aja. Makanya biar saya kasih sekalian ya, biar Bapak tambah ilmu. Jadi Siap. Pak, Ahbar itu adalah pemuka Wahyudi yang harusnya mereka berhukum dengan Taurat. Jadi bagian dari pemuka agamanya Wahyudi. Waruhbanahum. Siapa ruhban ini? Ruhban ini adalah bagian dari Nasoro, Al-Maidah 82. Mereka itu seharusnya berhukum dengan Injil. Jadi di ayat itu ada orang-orang Wahyudi maupun Nasrani yang menjadikan pemuka agama Wahyudi mereka untuk orang Wahyudi, dan pemuka agama Nasrani mereka, kayak pendeta lah, katakanlah begitu, menjadi rob-rob mereka dari selain Allah. Itu nggak konteks ayatnya? Betul, silakan lanjut. Betul. Pertanyaan saya, apakah saat kita ambil satu aja orang Wahyudi, kita ambil satu aja berarti orang Wahyudi, apakah saat orang Wahyudi menjadikan ahbar mereka, pemuka Wahyudi mereka, sebagai Rabb mereka dari selain Allah, mereka menuhankan pemuka agamanya dari selain Allah, apakah menurut ayat ini mereka mengatakan bahwa pemuka agamanya itu adalah Sang Maha Pencipta mereka? Menurut ayat ini.
kalau menurut ayat ini, Ya. yang dimaksud Rob di sini orang-orang Yahudi menuhankan. Kenapa? Karena di bawahnya ada petunjuk, gitu kan? Padahal mereka wama umiru illa liya'budu ilaha wahida. Berarti yang dilakukan, dia sedang menyembah rob-robnya, akbar-akbar yang dianggap robnya itu. Karena ada penjelasan wama umiru, gitu kan? Itu pemahaman saya. Silakan dilanjut. Tidak, jadi tidak seperti rob yang saya sampaikan tadi, pembesar, penguasa, bukan. Ada penjelasan wama umiru illa liya'budu ilahu wahid, itu kan. Dan tidak pada mereka wama umiru, mereka tidak disuruh menyembah wama umiru liya'budu ilahan wahida, kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa. Berat ini Ilahu tidak ada Tuhan itu. Pak, itu bukan itu yang saya tanya, ini berat ini. Karena pikiran otak ini nyembah itu yang begini-begini. Allahu Akbar. Allah, ini nyembah Allah ini. Nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah, itu pikiran nyembah Allah. Berat orang Islam ini berat. Ya Allah, gawat. Bukan itu maksud saya, Pak. Anda bertanya ya, maka saya jawab, itu jawaban saya. Aduh, gawat. Jadi maksud bentar Pak. Jadi gini ya teman-teman di bawah, orang Islam itu menganggap saat dia gini ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, amin, Allahu Akbar. Ini Allah, nyembah Allah ya begini. Repot saya kalau begini cerita. Maksud saya begini Pak, di ayat itu kan orang Wahyudi itu menjadikan ahbar mereka, pemuka Wahyudi mereka sebagai Rob mereka dari selain Allah kan. Mereka itu menjadikan Robnya. Siapa yang dijadikan Rob di ayat itu? Pemuka agamanya dari selain Allah. Apakah mereka menganggap pemuka agamanya itu Sang Maha Pencipta? Sudah. Ya, silakan. Jawabannya sama. Kalau memahami ayat ini loh ya, memahaminya, ini menceritakan mereka menyembah rob-robnya, pembesar ahbar-ahbar itu, dan rahib-rahibnya itu. Itu saja. Padahal mereka... berarti gini. Di depan orang Wahyudi ada pemuka agama Wahyudi, kemudian mereka nggak tahu lah sholatnya gimana cara sembayangnya orang Wahyudi, nggak ngerti saya. Iya, wahai pemuka agama kami, kamulah pencipta kami, wahai pemuka agama kami, kamulah pencipta kami. Begitu Pak, begitu maksudnya. Ya ayat itu. Sudah. Ya. Untuk cara menyembahnya tidak disebutkan, maka saya tidak bisa menceritakan. Saya tidak. Oke. Silakan. Tunjukkan kepada saya melalui ayat Al-Quran orang-orang Wahyudi itu Pak. Katakan Wahyudi ya, jangan ya, tapi Wahyudi itu diplesetkan ya, supaya nggak kebed. Ada ceritanya mereka mengatakan atau menganggap pemuka agama mereka itu, ahbar mereka itu Sang Maha Penciptanya. Mana buktinya? Buktinya ya cerita At-Taubah ayat 31. Ini data yang sama. Oh, data lain kan enggak? Waduh. Enggak. Oh, situ yang kasih data kok katanya Mas, saya datanya yang mana? Kalian orang-orang Wahyudi di seluruh dunia, apakah pernah kalian menganggap pemuka agamamu Sang Maha Penciptamu? Pak Alcinta, bukan itu Pak Alcinta. Tahu nggak kenapa Allah mengatakan kamu ini janganlah jadikan pemuka agamamu itu orang Wahyudi ya sebagai Robmu, kecuali Allah.
Karena bukan mereka itu, Pak Alcinta, bukan mereka itu dalam rangka memahami pemuka agamanya itu sebagai Sang Maha Pencipta kalau di ayat ini. Apa itu? Mereka itu, Pak, pemuka agamanya itu, Pak, tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, itu konteksnya. Bapak mau bukti? Mau bukti? Sudah saya sampaikan jawaban saya, Anda boleh mengeluarkan bukti yang lain. Silakan. Oke. Untuk ayat ini loh ya, untuk ayat ini sudah selesai. Makanya Pak, lihat konteks ayatnya. Siap. Silakan Coba Bapak flashback ayat ini, sebelum ke ayat ini, ittakhadhunya kan sama, kalau dalam kaidah nahwu shorab itu kan subjeknya itu kan apa istilahnya itu, disamarkan kan. Mereka, ada kata merekanya kan di terjemahan. Betul nggak? Merujuk kepada siapa? Ahlul kitab. Makanya Bapak buka ayat sebelumnya, buka At-Taubah ayat 29. Tuh. Coba Bapak buka At-Taubah ayat 29. Silakan. Jadi runut Pak, runut. Kita memahami Quran itu runut gitu. Paling enggak 3 ayat sebelumnya dan 3 ayat setelahnya harus kita kaji. Coba dibuka. Di situ dikatakan apa? Bahasa Indonesia juga boleh. Oke. Silakan. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang tidak haramkan Allah dan Rasulnya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar agama Allah, itu orang-orang yang diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah. Sedang mereka dalam keadaan tunduk. Berarti di ayat itu ada ahlul kitab, orang telah diberi kitab sebelumnya kan ahlul kitab disebut. Mereka itu tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Itu konteksnya. Makanya muncul mereka telah menjadikan ahbar waruhban mereka. Terus apa yang dilakukan pemuka agama mereka? Jawabannya adalah di At-Taubah ayat setelahnya, setelah 31 itu. Bahkan Allah jelas loh mengatakan ahbar waruhban. Coba Bapak buka At-Taubah ayat 34. Ya, bahkan Allah suruh perangi itu. Oh, boleh ahlul kitab berada di Madinah saat itu, boleh. Ya, asal kamu tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Kamu harus tunduk. Kalau tidak tunduk, kamu bayar jizyah. Sampai kamu bayar jizyah. Begitu Pak konteksnya. Makanya, coba Bapak buka At-Taubah ayat 34. Sudah, coba dibaca Arabnya. Coba dibaca Arabnya. Ya ayyuhalladzina amanu inna kasyuram min ahbati warruhbani la ya'kuluna ambalan nasi bil batil. Mereka orang-orang wahai orang hebat, sesungguhnya mereka para ahbar-ahbar tadi dan rahib-rahib, mereka memakan harta manusia bil batil, dengan cara yang batal. Oke, berarti di ayat ini Allah memberitahu bahwa kebanyakan pemuka agama mereka pada saat itu memakan harta manusia dengan cara yang batil, betul? Ya banyak sih di sini situ, tadi di ayat 29 betul. Dikatakan mereka tidak mengharamkan yang diharamkan. Ya itu dia. Apa perbuatan pemuka agama itu tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, alias pemuka agamanya menghalalkan apa yang Allah haramkan dalam kitab mereka. Berarti dalam hal apa? Mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Apa itu Pak? Apa yang dilakukan oleh orang-orang Wahyudi? Silakan dilanjut, sudah diceritakan. Ya coba, Bapak apa? Kan Allah ngasih petunjuk begitu. Pemuka agamanya itu ya memakan harta manusia dengan cara yang batil. Itulah yang pemuka agamanya lakukan. Tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, alias menghalalkan apa yang Allah haramkan. Apa itu? Apa?
perbuatan apa yang memakan harta manusia dengan cara yang batil? Ini baru oke penjelasannya. Bukan karena mereka itu menganggap pemuka agamanya itu Sang Maha Pencipta. Wahai pemuka agama Wahyudi kami, kamulah Sang Maha Pencipta kami. Sang Maha Pencipta kami, bukan begitu. Ternyata apa Pak? Riba. Makanya dilakukan oleh orang-orang Wahyudi. Apa petunjuknya dalam ayat Al-Quran? Bapak buka surat An-Nisa. Sudah atau ini? Atau ini sudah? Ya, iya Pak. Nanti kita arahkan ke sana ya. Oke. An-Nisa. Ini saya berapa? Kalau belum dilanjut saya simak itu. Sebentar. Berapa? Sebentar. Sekitar setelah penyaliban itu. 159, 160 atau berapa itu? Nah, 160, 161 betul Pak. Ya. An-Nisa 160 dan 161. Itulah yang dilakukan oleh pemuka Wahyudi dan diikuti oleh jemaatnya orang-orang Wahyudi. Itu. Silakan dibaca. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Apa? وَحَرِّمُوا الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَظَنَّ الْكَافِرِينَ مِنْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Sudah. Apa? Silakan dibaca artinya. Makasih Pak Injel. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik, bagi yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Dan lanjut di bawahnya. Karena mereka menjalankan riba. Nah, Lanjut. Padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang-orang dengan cara tidak sah atau batil. Batil. Dan Artinya memakan. Lanjut. Oke lanjut. Sabarlah. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu, tapi di antara mereka azab yang pedih. Silakan. Oke, berarti menurut Allah dalam Al-Quran, bukan menurut saya. Menurut Allah di dalam Al-Quran, pekerjaan apa itu yang dilakukan oleh pemuka agama Wahyudi, kemudian yang mereka tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, yaitu memakan harta manusia dengan cara batil. Apa itu? Riba, dan diikuti oleh orang-orang Wahyudi kebanyakan. Betul? Saya salah atau tidak? Menurut ayat Al-Quran. Menurut ayat An-Nisa ayat 161-62 sudah betul. Betul. Menurut At-Taubah ayat 29, 30 sama 34 betul. Dan ayat 31 sudah saya sampaikan. Silakan dilanjut. Oke, artinya saat mereka menjadikan pemuka agama Wahyudi mereka sebagai Rabb mereka dari selain Allah, bukan karena mereka mengatakan bahwa pemuka agama Wahyudi itu sebagai Sang Maha Penciptanya. Betul atau salah saya? Tetapi yang mereka lakukan adalah pemuka agama mereka tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, memakan harta manusia dengan cara batil, yaitu riba, diikuti oleh orang-orang Wahyudinya. Betul atau salah? Betul, silakan lanjut. Artinya membuat seseorang sebagai Rabb dari selain Allah atau menuhankan pemuka agamanya dalam hal ini adalah definisinya tunduk, patuh, mutlak, mengikuti. Betul atau salah? Bisa jadi, silakan dilanjut. Kok bisa jadi? Bukan karena begini, kayak orang Islam di depan Allah ini, Allahu Akbar, ya kan?
Allahu Akbar. Begitu cara menyembah Allah, bukan begitu. Sama di ayat itu bukan begitu. Wahai pemuka agama kami, ya, kamulah sang maha penciptakan. Enggak begitu. Berarti definisi menuhankan dalam Al-Quran adalah tunduk, patuh, mutlak, tanpa syarat. Betul. Tentang Rob, saya kira Tentang Rab itu, iya. Gini, saat seseorang menjadi sebentar. Kalau sudah siap nanti saya jawab. Sebentar. Menurut At-Taubah ayat 31, saat seseorang itu menjadikan seseorang itu sebagai Robnya, sesuatu aja saya bilangnya, bisa sesuatu itu sebagai Robnya, ya, adalah dia tunduk, patuh, mutlak, mengikuti sesuatu itu menurut ayat ini. Betul nggak definisinya? Silakan. Yang Anda sampaikan itu betul. Berkaitan dengan ayat At-Taubah 31 juga sudah saya sampaikan. Dari awal kita sudah mendiskusikan arti Rob. Rob bisa diartikan mengakui ada Tuhan lain selain Allah. Rob bisa diartikan menuankan, bisa. Jadi maka ketika Anda artikan orang Yahudi bisa begini, ya bisa saja menggunakan kata Rob sebagai arti menuhankan, boleh. Menuankan juga boleh. Saya kira Anda terlalu ribet sih, ngapain sih? Sudah saya dengarkan semuanya penjelasannya. Oke, sebentar. Kalau masih diperpanjang silakan. Saya simak. Sebentar ya. Sebentar. Artinya kalau Anda mengokekan definisi saya tanya kepada Anda. Apakah Anda tunduk, patuh, mutlak mengikuti kepada Allah? Dijawab, Pak. Betul. Betul ya. Ini gimana cara buat ini ya? Sebentar ya, Pak. Sebentar Pak. Saya mau ya sebentar. Saya mau ngasih apa namanya? Sebentar ya. Saya mau ngasih bentar ya. Nah, ini teman-teman ya. Oke ya, ini dia teman-temannya, wabah. Tunduk, patuh, mutlak mengikuti Allah. Betul. Oke, apakah Bapak tunduk, patuh, mutlak mengikuti firman Allah yang Quran ini? Betul. Apakah Bapak tunduk, patuh, mutlak mengikuti Ruhul Kudus? Enggak tahu saya Ruhul Kudus. Orang Islam pasti nggak ngerti Ruhul Kudus, ya kan? Padahal ayatnya ketemu saya, hanya ceritanya saja. Ruhul Kudus itu ada dalam Al-Quran, Bapak. Ya Allah, memang orang Islam sungguh nekat yang nyata. Kalau Bapak tidak paham Ruhul Kudus, Bapak tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Ya. Bapak mau tahu Ruhul Kudus itu ada di mana di Quran? Enggak. Cukup itu aja. Bapak nggak tahu fungsi Ruhul Kudus itu apa? Kalau Anda mau bercerita silakan. Kalau Anda tanya pingin, saya tidak. Oke, saya aja yang buka ayatnya, saya baca ya. Silakan. Berat saudara. Orang Islam nggak paham Ruhul Kudus, makanya ya bengkok semua. Ya, oke, saya bacakan. Memang kalian, kenapa Bapak nggak kenal Ruhul Kudus, padahal Allah memperkenalkan Ruhul Kudus? Berat saudara. Nih, kata Allah begini dalam An-Nahl, catat teman-teman di bawah, biar kalian kenal Ruhul Kudus, jangan sampai nggak kenal. Ya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu Ruhul Kudus mir rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busra lil muslimin. Saya artikan ya, Pak Alcinta, mau saya artikan? Ya, mau saya artikan? Katakanlah. Silakan. Katakanlah.
telah menurunkan Ruhul Kudus itu dari Rabbmu dengan kebenaran. Jadi Allah yang menurunkan Ruhul Kudus itu, Pak, dengan kebenaran. Fungsinya apa? Ini yang pertama, catat Pak Alcinta. Satu, untuk meneguhkan orang-orang yang beriman. Kedua, petunjuk. Bayangkan, petunjuk. Ketiga, dan kabar gembira bagi orang-orang yang percaya kepada Sang Maha Pencipta. Hebat nggak Ruhul Kudus? Hebat. Bapak Ayat tidak berapa mau. itu? An-Nahl ayat berapa? An-Nahl ayat 102. Lanjut. Jadi Roh Kudus itu datang dari Allah, betul. Fungsinya apa? Untuk meneguhkan orang beriman dan petunjuk dan kabar gembira bagi siapa? Bagi siapa saja orang-orang yang percaya kepada Sang Maha Pencipta. Betul? Betul. Berarti Bapak patut nggak tunduk, patuh, mutlak mengikuti Ruhul Kudus? Ruhul Kudus ini kan malaikat Jibril. Waduh, barat. Kok Ruhul Kudus malaikat Jibril? Hu-nya ini Al-Quran. Hu-nya Al-Quran, yang menurunkan adalah Ruh Kudus. Hu ini dari mana? Mir Rabbika. Dan kalau Ruhul Kudusnya saya tidak pernah ketemu. Kalau Anda Hu-nya, Al-Qurannya saya sudah bari. Kalau Allah sebagai Tuhan, ya ada ayatnya. Kalau Ruhul Kudus ini, kul nazzalahu, katakanlah nazzalahu. Nazzalahu itu menurunkan, kan? Al-Quran, Hu-nya, nazzalahu, Ruhul Kudus. Siapa yang menurunkan Ruh Kudus dari mana? Bir Rabbika. Hu-nya ini bil haq untuk apa?